Oke, kali ini saya akan ngebahas salah satu service di AWS ya, namanya Amazon Lightsail. Ya, jadi dengan service ini ya, kita bisa nge-create VPS atau Virtual Private Server, dan aplikasi yang udah kita buat ya, kita bisa masukkan ke VPS tersebut dan live ya. Oke, jadi Amazon Lightsail ini itu 3 bulan free ya, free tier. Ini ada syarat ketentuannya di sini. Jadi kita bisa gunakan gratis ya selama 3 bulan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, di sini ada, nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Oke, balik lagi ke sini. Oke, kita langsung praktek aja ya. Jadi masuk ke dashboard, ke konsolnya ya. Lalu ketikkan di sini Lightsail. Oke, ini halaman Lightsail ya, dashboardnya. Ini di sini ada instances ya, ada containers, ada database. Jadi di tab ini ya, tab instances ya, kita bisa membuat VPS. Sebenarnya ada yang lain juga sih. Jadi kita bisa deploy aplikasinya ke kontainer ya. Terus kita bisa gunain database-nya juga gitu ya. Tapi di video kali ini saya akan coba yang create VPS dulu ya. Mungkin nanti di next video saya akan bahas yang containers sama database. Oke, jadi di sini ini contohnya ya. Ini sebelumnya saya udah buat VPS ya, dan ini udah live ya. Ini website saya. Jadi kalau dibuka, nah seperti ini ya. Ini latcoding.com, ini baru website saya baru saya pindahin dari DigitalOcean ke AWS ya. AWS Lightsail. Oke, jadi langsung aja kita coba praktek ngebuat satu VPS. Jadi VPS atau instance itu sama aja ya. Ini cuma beda istilah aja sih. Oke, kita coba klik ini ya, create instance. Lalu di sini tentukan instance location-nya ya. Kalau yang terdekat itu di Singapura ya. Kita pilih yang paling terdekat ya, supaya latensinya rendah gitu ya. Oke, lalu di sini kita bisa tentukan mau ditaruh di mana ya, di zone A, zone B, zone C gitu ya. Ini zone A itu, zone B, zone C itu ini tuh data centernya gitu ya. Kita mau taruh di data center A atau B atau C gitu ya. Ini bebas aja ya, saya pilih yang zone A. Lalu di sini ada platformnya ya, mau pakai Windows ataupun Linux ya. Di sini saya pakai Linux. Nah, di sini ada pilihan blueprintnya nih, menggunakan yang sudah tersedia di sini ya. Ini seperti kayak di apa ya, di hosting lain gitu ya. Jadi udah disediain nih, ada WordPress, ada Joomla gitu ya, udah CMS udah ada. Jadi kita apa ya, ibaratnya udah tinggal klik aja gitu, udah mudah banget gitu ya. Nah, cuma di sini saya akan pilih yang OS only ya, karena saya akan apa namanya, saya nggak pakai WordPress, nggak pakai Joomla gitu ya. Di sini saya akan coba trial. Nah, nanti kan saya akan buat satu halaman aja gitu ya, buat testing gitu ya. Nanti halaman itu bisa diakses gitu lewat IP si VPS-nya gitu ya. Oke, kita pilih yang saya pilih Ubuntu di sini ya. Ini banyak pilihannya juga nih. Ada Debian, ada OpenSUSE, ada CentOS gitu ya. Saya pilih yang Ubuntu 18. Oke. Lalu ini launch script nggak usah ya. Ini tuh kalau teman-teman mau apa namanya, setup scriptnya ya. Jadi ketika apa namanya, ketika si instance-nya itu launch gitu ya, nanti akan ngejalanin si script ini gitu. Nah, tapi saya nggak akan
set di sini ya. Saya lewatin aja. Lalu di sini ada change SSH ya. Oke, ini saya nggak perlu sih. Cancel. Biarin aja, default aja ya. Oke, lalu di sini ada pilihan paketan ya. Jadi Lightsail itu dia paketan ya. Kalau yang $3,5 ini dia ya RAM-nya 512 MB, CPU-nya sekian dan sekian gitu ya. Ini kalau 5, kalau 10 gitu ya. Nah, di sini ada label ya, first 3 bulan pertama itu free ya. Jadi ini yang tadi di awal saya sebutkan ya. Soal yang ini tadi free tier ya. Jadi kita gratis nih nyoba selama 3 bulan ya. Yang ini free ya. Jadi 3 ini yang ada warna birunya ini free selama 3 bulan sesuai ketentuan yang berlaku ya. Nanti tinggal dibaca detail aja di sini. Oke, saya coba yang kecil dulu deh, yang $3,5. Jadi ini bayarnya udah paketan ya. Jadi kita cuma bayar segini aja nih, paling nanti plus pajaknya sih. Cuma itu aja ya. Jadi udah include ya, udah di bundle semua nih. Oke, lalu di sini ini default aja. Lalu kita create. Oke, ini masih on proses ya. Kita tunggu aja sebentar. Oke, udah running nih. Oke, di sini udah running dan di sini kita dapat IP ya. Kalau kita buka, oke di sini masih belum bisa ya karena port 80-nya atau web servernya ya. Nanti saya akan gunakan Apache ya. Saya akan install dulu ya supaya nanti ini bisa kebuka ya. Ini belum bisa kebuka. Oke, saya coba masuk lewat sini nih. Ini terminalnya. Jadi cukup mudah ya, cuma klik ini lalu kita akan bisa masuk ke servernya ya. Nah, seperti ini. Oke. Saya coba install web servernya. Saya update terlebih dahulu ya. Oke. Saya akan install Apache-nya. Oke, ini saya coba no aja dulu. Lalu kita oke. Saya coba cek dulu apakah Apache-nya udah running ya. Oke, sudah running. Kita enable dulu. Oops. Oke. Jadi enable ini fungsinya ketika nanti VPS-nya itu nge-restart ya, dia otomatis langsung ngejalanin Apache-nya gitu ya. Kita coba buka lagi. Nah, oke. Jadi di sini udah kebuka nih tampilan default dari si Apache-nya ya. Oke, kita coba modifikasi ya. Jadi Apache-nya itu ada di folder HTML ya. Saya akan modif.
Oke, saya coba refresh lagi ya. Oke, jadi di sini sudah berubah nih, tes moko gitu. Oke, kita balik ke sini. Nah, kita coba klik detailnya ya. Oke, jadi seperti ini ya detailnya nih. Eh, dapat IP public, lalu di ada username defaultnya ya untuk ngakses ke servernya. Itu usernya user Ubuntu seperti itu. Lalu di sini storage-nya tadi kita pilih yang itu kan paketan ya gitu ya. Nah, ini 20 GB ya. Lalu kalau kita mau nambah uh, storage ya gitu ya, kita bisa create disk baru gitu ya. Lalu di sini ada matrix ya terkait penggunaan CPU seperti itu ya. Lalu di sini ada networking bagian jaringannya. Ya di sini ada public IP, di sini ada private IP ya. Lalu ada firewallnya ya. Ini untuk yang inbound ya. Jadi apa namanya traffic masuknya itu yang di allow itu port berapa aja gitu. Ini kan tadi kan 80 ya, 80 ya ini kan 80 gitu ya. Lalu ops yang port 22 itu yang tadi ini ya SSH ini seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau nambahin nanti misalkan websitenya HTTPS ya tinggal tambahkan aja deh nanti di sini. Di sini ada HTTPS gitu ya. Seperti itu. Ini lalu IPv6-nya. Oke, ini juga firewall v6-nya. Oke, ini ada snapshot ya. Snapshot itu buat kayak nge-backup gitu. Lalu ini teks tagging saya kurang paham ini ada historinya. History tadi udah di-create ya. Instance-nya jam berapa gitu. Lalu di sini ada delete si VPS-nya. Oke, kita kan udah dapat nih IP public ya. Cuma ini masih ada masalah sebenarnya. Masalahnya itu ketika kita restart gitu ya. Coba kita restart ya. Jadi ketika kita restart ya, IP-nya ini akan berubah. Kita coba buktikan ya. Jadi kita stop dulu deh. Stop. Kita tunggu sebentar. Statusnya masih stopping ya. Kita coba refresh. Oke, kita coba start lagi ya. Kita tunggu sebentar, statusnya masih pending. Oke, sudah running ya. Kita coba masuk ke ini bagian networking. Nah, di sini kan IP-nya berubah ya. Menjadi 46. Ya, ini IP barunya ya. Ini IP lamanya. Kalau kita buka di sini, nah dia kan cuma loading aja nih. Gitu. Tapi kalau kita buka ke sini, nah tes moko ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena kalau di AWS itu dia ada konsepnya IP public dan ada IP public statis gitu ya. Nah, tadi kita cuma dapat yang public IP aja, tapi yang statisnya belum. Nah, penting di sini ya. Jadi buat teman-teman ya kalau udah install gitu terus mau jalanin website, pastiin menggunakan IP yang statik ya. Gitu. Kita coba klik ini ya.
create a static IP address, ya, seperti ini. Lalu kita create. Oke, kita create. Oke, ini IP-nya sudah dapat kita coba buka ya. Nah, kalau kita buka yang sebelumnya, dia udah nggak bisa nih. Jadi IP yang ini udah nggak bisa ya, IP yang ini udah nggak bisa. Nah, jadi kita pakai yang IP public yang statis aja ya. Oke, ini saya close. Jadi seperti itu ya. Ini wajib sih kalau misalkan website teman-teman itu udah mau live gitu ya, pastiin ini di set static ya gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Oh ya, ini satu lagi ya, soal apa namanya IP ini ya. Jadi pastiin, kita coba klik. Jadi pastiin IP-nya ini selalu ngelink ya, selalu ngelink ke instansi ya. Kenapa harus ngelink ke instansinya? Ya karena dia nggak akan dikenakan biaya gitu. Oke, yang terakhir, ini anggaplah kita udah punya website ya. Ini anggaplah websitenya, dan ini kan masih apa namanya IP ya. Nah, gimana caranya supaya kita nggak pakai IP tapi pakai domain gitu. Nah, kita tinggal set aja nih. Saya punya domain di sini, tes XYZ ya. Oke, jadi kita isi di sini IP dari VPS-nya. Ini tipenya record ya. Lalu kita save changes. Oke, ini sudah berhasil ditambahkan ya record-nya ya ke IP si VPS gitu. Kalau kita cek di sini, nah kita harus pastikan si domain ini udah mengarah ke IP yang tadi kita udah set ya. Apakah udah mengarah gitu. Nah, ini sebagian yang centang hijau nih sudah ya. Yang XX ini belum ya. Jadi memang kita butuh waktu sih. Waktu untuk nunggu supaya ini dia centang semua. Kita coba ya. Apakah bisa dia? Oh, belum bisa. Oh, ini sudah. Ya, ini untuknya lagi cepat ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita buka di domainnya, ya bisa. Kalau IP-nya juga bisa. Oke, jadi seperti itu untuk yang light cell ya kira-kira. Oke, mungkin itu aja tutorialnya. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Thank you.